Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Di mana Leo yang terlihat melamun memikirkan ucapan Rizky kalau saat ini Leora anaknya Siska sedang sakit. Akhirnya Leo pun memutuskan untuk mencari tahu kebenaran yang dikatakan oleh Rizky. Leo akan pergi ke rumah sakit nih guys. Namun Laisa melihat Leo yang akan pergi menghalangi niatnya Leo. Laisa mengatakan kalau Leo itu tidak boleh kemana-mana ya guys. Dan Laisa mengatakan kalau Leo ingin melihat keadaan Leora itu bukan urusannya Leo karena itu Leora adalah anaknya Siska. Hal ini dilihat oleh Rizky. Rizky yang merasa kalau Laisa sudah berubah jauh karena ambisi cintanya yang begitu dalam kepada Leo, akhirnya mengajak Laisa untuk keluar dan berbicara kepada Laisa kalau Laisa tidak boleh berbuat seperti itu karena semua niatnya akan sia-sia nantinya karena ini bukanlah cinta tetapi ambisi. Dan Rizky tidak suka karena Laisa saat ini sudah jahat seperti Tante Marisa. Dan Rizky juga mengatakan kepada Laisa kalau sebenarnya Laisa itu tahu Leo belum menikah, kenapa Laisa menutupinya dari Leo. Namun Laisa yang sudah terobsesi akan cintanya ini malah marah kepada Rizky yang terlalu banyak ikut campur dalam urusannya. Yang tidak lama kemudian Leo pun keluar dan menanyakan kepada Laisa dan Rizky ada apa mereka sampai mereka berdebat. Namun Laisa yang takut ketahuan ini malah mengajak Leo untuk langsung pergi saja cek kesehatan Leo ke rumah sakit. Dan di dalam mobil Laisa pun mengatakan kepada Leo kalau semua pekerjaan Leo Laisa yang akan menghandlenya, sementara Rizky itu kata Laisa tidak bisa apa-apa. Leo pun akhirnya menyetujui perkataan Laisa ini dan mereka mengecek ke tokonya Helmi. Sesampainya di toko Helmi, si Leha ini yang melihat kehadiran Leo kembali mengatakan kalau itu adalah Leo dan ia sangat yakin kalau Raihan adalah Leo. Namun rupanya si Laisa yang sudah terbawa ambisi dan obsesi ini malah marah kepada Laiha dan akhirnya terjadilah pertengkaran di tokonya Helmi sehingga tokonya Helmi pun menjadi berantakan. Yang tidak lama kemudian Siska bersama Helmi datang dan melihat toko itu sudah menjadi berantakan. Helmi menanyakan kepada Laiha kenapa tokonya jadi berantakan nih guys. Laiha pun mengatakan kepada Helmi kalau tadi Raihan bersama istrinya datang dan ngamuk di tokonya Helmi. Siska yang mendengar kedatangan Leo yang bersama istrinya ini langsung lari dan menangis. Ia tidak menyangka kalau Leo sudah mengkhianati cintanya. Dan ketika mereka akan pulang, Helmi menawarkan untuk berangkat bareng, namun Siska lagi-lagi menolak tawaran dari Helmi ini. Tapi tidak lama kemudian Bu Arnas pun datang untuk menyusul Siska dan Helmi. Akhirnya Siska pun mengalah ikut naik mobilnya Helmi. Sementara itu di scene yang berbeda, Pak Diki pulang ke rumahnya dan kembali bertengkar bersama Dokter Kori. Pak Diki mengatakan kepada Dokter Kori agar Pak Sidik jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusannya dan jangan terlalu mengancam dirinya. Namun Dokter Kori mengatakan kalau ayahnya itu tidak ikut campur dalam urusan Pak Diki. Namun Pak Diki lah yang telah mengusik hubungan Pak Sidik dengan Tante Monik.
Tentu saja Pak Diki sangat kesal mendengar ucapan istrinya yaitu Dokter Kori ini guys. Dan keributan kembali terjadi antara Pak Diki dengan Dokter Kori. Dan di scene yang berbeda juga terlihat kalau Tiara ini mendatangi rumah Ardan untuk meminta maaf atas kesalahpahaman Ardan terhadap Johnny. Namun Ardan tidak mau memaafkan Tiara, ia sudah salah paham. Dan sementara itu Ardan sedang bersama ibunya. Melihat pertengkaran Ardan dan ibunya ini, ibunya tentunya sangat senang ya guys, karena dari dulu ibunya Ardan ini tidak suka kepada Tiara. Dan di scene selanjutnya akhirnya Siska bersama Helmi dan Tante Arnas pun sampai di rumah sakit. Yang tadinya Leora Tante Moni untuk ke dalam kamar, namun Leora menolak. Dan tiba-tiba saja Tante Monik melihat kehadiran Leo bersama Laisa. Tante Monik berusaha untuk menghindar agar Leo tidak menyakiti Leora lagi seperti yang dulu. Namun ketika itu Helmi bersama Siska pun sampai dan Leora langsung memeluk Papa Helmi. Ternyata Leo ini melihat kejadian keluarga yang seperti sangat akrab. Leo pun berhayal jika Leora ini datang dan memeluk dirinya. Bukannya Leora yang memeluk Helmi nih guys. Namun Siska melihat kehadiran Leo dan Laisa. Siska pun mendekati Leo dan Laisa. Tapi Laisa memperkenalkan dirinya kalau ia adalah istrinya Raihan. Tentu saja Siska ini sangat sedih ya guys, mengetahui kalau itu adalah istrinya Raihan. Siska pun menangis. Melihat Siska menangis, Helmi yang selalu setia ini mendekati Siska dan menasihati Siska agar Siska melupakan Leo. Karena Siska harus menerima kenyataan kalau saat ini si Leo sudah meninggal ya guys. Namun Siska tidak mau mendengarkan perkataan Helmi. Siska masih yakin kalau Raihan itu adalah Leo. Ketika Siska sedang menangis, Tante Monik pun datang dan mendekati Siska. Tante Monik menanyakan kepada Helmi kenapa Siska menangis. Helmi yang sedang bingung pun menceritakan kepada Tante Monik kalau Siska sedang menangis sedih karena tadi melihat Raihan. Tante Monik pun mengatakan kepada Siska kalau Siska sayang kepada Leora, Siska harus bisa move on dari Leo. Dan itu bukanlah Leo tetapi Raihan yang sudah punya istri. Kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, Siska akan mencari tahu siapa sebenarnya Raihan ini. Dan Leo pun akan tahu kalau Leora itu adalah anak kandungnya, sehingga Leo menyesali perbuatannya yang sudah percaya kepada Laisa dan Tante Marissa. Namun ini adalah prediksi Mimin semata ya guys, yang belum tentu akan kebenarannya. Akhirnya Mimin pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.